Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya saat ini sedang berada di Museum Empu Purwa yang ada di Kota Malang, tepatnya di Perumahan Gria Santa, Kota Malang. Ini museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu Bapak Muhadjir Effendi MAP, tanggal 14 Juli 2014. Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP ini dulu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang meresmikan Museum Empu Purwa di Kota Malang ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Ya pasti banyak peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Malang di zaman purbakala atau mungkin zaman waktu kerajaan Gajana atau mungkin kerajaan-kerajaan yang lain yang pernah ada di Kota Malang. Salam Jangkauan Teras Melodi. Museum ini dulu tahun 2004 tanggal 2 Mei diresmikan oleh Wali Kota Malang saat itu Dr. Andes Penny Suparto dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP pada tanggal 14 Juli 2018. Jadi sudah diakui sah sebagai tempat menyimpan cagar budaya, peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Malang oleh pemerintah Republik Indonesia. Mari kita masuk ke dalam, pemirsa. Ini gelap. Ini berhubung masih pandemi COVID-19, jadi museum ini sepi pengunjung. Biasanya pengunjung juga ramai di saat-saat normal. Nah, ini di pintu masuk kita disambut ini oleh topeng khas Malangan, ya, topeng khas Malang atau orang Malang biasa menyebut, budayawan Malang menyebut topeng khas Malangan. Ini ini produksi dari beberapa pengrajin topeng Malang yang ada di Kota Malang sendiri, juga Kabupaten Malang. Malang sendiri ini salah satu ikonnya adalah topeng khas Malangan ini, pemirsa. Yang pengrajinnya banyak berasal dari daerah Jabung, di daerah Tumpang juga ada kalau nggak salah ya, Tumpang Kabupaten Malang, juga Jabung Kabupaten Malang, dan juga di daerah Pagesaji. Di Pagesaji itu terkenal dengan Mbah Karimunnya, dulu legenda topeng Malang, maestro topeng Malang yang sudah diakui oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu Bapak Jero Wajik, ialah maestro topeng Malangan dari Pagesaji, Kabupaten Malang, yaitu Mbah Karimun. Ini biasanya ramai pengunjung, pemirsa, tapi cuman karena hari-hari ini pandemi COVID jadi sepi. Kebetulan saat ini juga akan ada pertemuan volunteer, jadi antara peneliti sejarah juga relawan budayawan dan sejarah yang ada di Kota Malang untuk mendata kembali di tahun ini peninggalan-peninggalan budaya atau cagar budaya yang akan dimasukkan sebagai cagar budaya yang ada di Kota Malang. Ini situs Karuman, ya, Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Ini merupakan salah satu punden desa yang ada di daerah Malang ya. Zaman kerajaan Kanjuruan juga sampai ke masa Majapahit pada masa Sindok abad berapa nih? Ini di daerah Telogomas ya, ditemukan beberapa peninggalan batu andesit. Kelurahan Telogomas itu ada di Kota Malang, Malang Kota. Ini juga ada situs Watu Gede atau pemandian ikan dedes di Singosari, pemirsa, di Kabupaten Malang. Ini beberapa foto-fotonya. Nah, ini juga peninggalan Durga Mahisa Suramardini. Ini arca Durga Mahisa Suramardini. Nah, ini pemirsa, arca Durga Mahisa Suramardini ini
digambarkan dalam posisi berdiri dan bertangan 8, masing-masing tangan kanan membawa senjata, cakra, pedang, panah, dan menarik ekor lembu. Sedang keempat tangan kiri masing-masing membawa kerang bersayap, kapak busur, serta gada, seperti halnya dengan arca Durga Mahisa tadi, Suramardini. Ini nomor inventaris 47 di museum ini. Nomor inventaris yang terdata di Museum Empu Purwa Kota Malang ini. Nomor 47 untuk arca Durmagala Suramardani. Ini peninggalan bersejarah yang harus kita lestarikan, pemirsa. Ini juga ada beberapa peninggalan batu-batu arca zaman dulu. Ini arca Siwa Mahaguru, digambarkan dalam posisi berdiri, berjenggot dan berperut buncit. Tangan kanan membawa trisula, khasnya Siwa. Tangan kanan membawa kendi amerta atau kamandalu. Pada bahu kanan terdapat kebut lalat. Kebut lalat itu dalam artian camara, memakai tali kasta upavita, serta mengenakan kalung atau hara. Ini ukuran tingginya 70,5 cm. Tidak begitu tinggi, tapi di peninggalan sangat bersejarah. Ini Nandiswara, arca Nandiswara. Nandiswara ini digambarkan dalam berdiri tegak lurus, sama bangga. Telapak kanan ini patah karena termakan usia. Ini arca, ini tokoh dewa. Tokoh dewa apa ini tidak dijelaskan di sini. Digambarkan dengan posisi duduk sila, tumpang atau wirasana. Di atas lapik segi 4 yang tinggi, bagian belakang arca terdapat sandaran berbentuk segi 4 sebelum selesai tergarap. Tapi kita beruntung bisa menemukannya. Ini salah satu arca tapi belum selesai tergarap. Nah, ini sebagian tangan kanan diletakkan di atas lutut, bagian telapak tangan putus, tangan kiri mulai dari lengan putus, bagian mahkotanya putus, rambut ikal terurai di atas pundak, wajah seperti raksasa. Tidak dapat diidentifikasi arca dewa siapa ini yang digambarkan karena tidak didapat atribut senjata khasnya yang dibawanya. Biasanya dewa-dewa itu membawa senjata khas. Ini batu apa nih? Ini batu gores. Batu gores ini merupakan salah satu produk dari masa megalitik. Fungsi batu gores berhubungan dengan sistem upacara pertanian atau pula sebagai sarana upacara pengasahan senjata tajam. Ini cukup besar, ukurannya tingginya 110 cm, lebar 107 cm, tinggi lagi nih. 38 cm. Lokasinya di Jalan Kanjuruhan, Telogomas, Lowok, Waru, Malang. Daerah Telogomas juga sekitar Telogomas seperti di Noyo dan Merjosari, pemirsa. Kota Malang ini sering ditemukan peninggalan atau arca-arca ataupun batu-batu andesit peninggalan zaman purbakala atau zaman-zaman kerajaan Kanjuruhan dulu. Nah, ini arca Ganesha. Arca Ganesha yang ada di Kota Malang. Ini cukup besar. Arca Ganesha ini dalam keadaan terpotong bagian telapaknya, bagian bawahnya, lapik, kaki, dan tangan kiri. Lapik segi 4 berias bunga teratai dengan kelopak mengarah ke atas. Sikap duduknya seperti bayi. Belalai tidak ada, belalainya tidak ada. Biasa Ganesha itu kan kasar dengan belalainya. Mulut lebar, hidung berlubang besar. Melihat figur arca yang besar, hidup arca Ganesha ini tidak ditempatkan di bangunan percandian, tetapi diletakkan di suatu tempat yang fungsinya sebagai penangkal kekuatan magis zaman dahulu kala. Ganesha jenis ini sering disebut Ganesha Vighnavigneswara. Saya beruntung sekali tinggal di Kota Malang, pemirsa, dan bisa menyaksikan peninggalan budaya ini. Ini prasasti Muncang. Nah, ini zaman Sri Maharaja Rakeh Hinumpu Sendok Sri Wirkramadharma Tunggadewa. Ini ditemukan di daerah Belandit, Wonorejo, Singosari, Kabupaten Singosari, tepatnya Kerajaan Singosari dulu. Ini juga arca Siwa, pemirsa. Ini tokoh dewa juga. Ini Siwa Mahaguru juga. Ini yang ditemukan di daerah Gereja Kayu Tangan di dalam kota nih, pemirsa. Ditemukan lokasi penemuan arca Siwa Mahaguru ini di Gereja Kayu Tangan, Kota Malang, dekat alun-alun Kota Malang. Ini juga arca tokoh dewa juga, tapi tidak disebutkan dewa apa karena
Ini sulit diidentifikasi arca ini. Digambarkan duduk sila tumpang atau wirasana. Dalam agama Hindu disebut wirasana, duduk sila tumpang itu. Mahkota yang dipakai mirip dengan bentuk mahkota wayang masa sekarang, dengan hiasan telinga sumping yang menyatu dengan mahkota. Ini materinya batu andesit, penemuannya juga dari kayu tangan. Ini khasnya seperti wayang mahkotanya, tapi tidak disebutkan arca apa ini. Nah, ini arca tokoh, ini matanya ada yang lubang pemirsa. Ini juga aneh ini karena matanya lubang. Biasanya arca itu kan matanya timbul dan berbentuk ini lubang. Nah, ada lubangnya matanya. Ini ditemukan, lokasi penemuan tidak diketahui. Ini materinya sama batu andesit. Ini seperti dewa. Penggambaran arca semacam ini diduga dari zaman Majapahit, yaitu penggambaran arca dewa yang dihubungkan dengan pendarmaan seorang raja yang telah meninggal. Pada umumnya arca pendarmaan seorang raja Siwa atau Wisnu. Siwa sebagai murid yang paling disayangi ya. Ada bunga teratanya juga nih. Nah. Ini juga arca Siwa. Bermacam-macam bentuk arca Siwa. Nah, ini Siwa Mahaguru. Ini seperti orang tua memegang trisula. Ini trisulanya. Ini arca Mahakala. Ini digambarkan berdiri sama bangga, tegak lurus, tangan kanan membawa gada, sedangkan tangan kiri telapak patah. Telapaknya patah ini. Token ini adalah Mahakala yang merupakan aspek dari Dewa Siwa. Ini juga salah satu mungkin perwujudan dari Dewa Siwa dalam bentuk lain. Ini Nandiswara. Posisinya tegak atau sama bangga, tangan kanan membawa trisula. Ini tangan kanan membawa trisula, ini trisulanya nih. Nah, ini trisulanya. Sedang tangan kiri yang memegang kainnya. Ini kainnya. Kainnya dipegang tangan kiri. Arca ini dilihat dari jenis batunya merupakan pasangan arca dari Mahakala nomor inventaris 13 tadi. Ini Mahakala ini. Ukurannya pun hampir sama. Nandiswara, ini Nandiswara, arca Nandiswara. Pegang trisula di sebelah kanan, berdirinya tegak, dan juga pegang kain di sebelah kirinya. Ini juga arca, ini arca Durga Mahisa Suramardini ini. Ini Durga Mahisa Suramardini juga dalam bentuk lain, membawa keran bersayap, pedang, juga kapak paraksu, serta menarik tangan raksasa kecil yang keluar dari kepala bambu ini. Nah, raksasa kecilnya ini ceritanya. Ini arca Ganesha. Nah, saya paling hafal kalau ada belalainya ini arca Ganesha. Ini besar, ini arca Ganesha ini paling besar mungkin di sini ya, arca Ganesha di Purwa ini. Ini arca Ganesha Bunul Rejo. Oh, ini yang paling besar nih pemirsa, tapi sepertinya kepalanya patah, bilang. Ini yang paling besar. Arca Ganesha, ini nomor 54, nomor inventaris 54 ditemukan di Kampung Beji, Bunul Rejo, Blimbing. Ini lumayan besar dan lumayan tinggi. Ini ukurannya. Nah, ini saya berada di belakang arca Ganesha ini pemirsa. Tapi sayangnya kepalanya hilang, putus atau belum diketemukan mungkin ya. Ini mungkin arca Ganesha paling besar di Museum Empu Purwa Kota Malang ini. Foto video. Pemirsa, sekarang saya naik ke lantai 2. Ini lantai 2 juga ada beberapa artefak peninggalan diketemukan di Kota Malang sini. Dari zaman-zaman kerajaan Prabu Gajana, dari Singosari juga dari yang lain. Ini arca apa nih? Bodhisattva Manjuseri. Ini lingga. Bukan ya. Ini fragmen namanya, fragmen kemuncak candi. Ini mirip seperti
motif yang ada di bangunan candi seperti Candi Badut dan candi-candi Jawa Tengah lainnya. Ini diketemukan di daerah Kertosentono, Ketawang Gede, Kecamatan Lawak Maru, Malang. Ini tokoh dewa. Ini apa nih? Gak ada keterangan. Oh, ada Jalatwara. Jalatwara ini ada hubungannya dengan Patirtan. Patirtan itu seperti pemandian zaman dahulu. Ini lingga. Lingga ini paling terkenal ya di golongan artefak karena sering disebut-sebut. Ini ditemukan di Gereja Kayu Tangan, Kota Malang. Ini bata merah, ini bata merah pemirsa. Batu merah zaman dahulu besar sekali ini. Ini diketemukan di Telaga Mas, Lawak Maru, Malang. Bata merah juga. Ini juga lingga, Yoni ya. Oh Yoni ini Yoni ini. Ini diketemukan di Telaga Mas juga. Yoni. Nah, ini arca berbentuk lembu hewan. Nah ini unik juga. Lembu Nandi. Diketemukan tidak diketahui lokasi penemuannya. Ini merupakan wahan dari Dewa Siwa, Lembu Nandi. Ini arca Dewi. Ini arca Siwa Mahaguru. Ada cengkoknya. Ini arca Wisnu, ini mungkin salah satu arca Wisnu yang ada di sini. Lokasi penemuan juga tidak diketahui. Ini arca fragmen Garuda Wisnu. Wisnu kan Wisnu tunggangannya adalah naik Garuda dan tokoh Siwa naik lembu biasanya. Ini fragmen Garuda Wisnu atau Nandi Siwa. Ini arca tokoh pertapa, pemirsa. Ini diketemukannya juga di daerah Gereja Kayu Tangan. Ini ada senjata kerisnya nih di belakang. Nah ini senjata kerisnya di belakang. Pemirsa, ini kerisnya. Nah ini Dewi Kesuburan, ini arca lumayan tinggi, ukurannya ini tingginya 70,5 cm, diketemukan di daerah Muharto, Jalan Muharto, Jodipan, Malang, Kota Malang. Ini arca Dewi Kesuburan atau Sri Laksmi. Ini posisinya memegang payudaranya karena melambangkan dari kesuburan. Ini tokoh ibu. Nah, ini tokoh ibu. Ini sedang menggendong anak nih ya. Ini perwujudan dari seorang anak dan ini perwujudan dari seorang ibu.
Ini Arca Ibu namanya, tokoh Dewi Ibu. Penggambarannya sederhana pemirsa, karena menunjukkan kepada tokoh wanita yang sedang menggendong seorang anak. Tokoh ini ada hubungannya dengan Dewi Kesuburan yang di Bali disebut Manbrayut. Dalam pantauan agama Buddha dikenal sebagai Hariti. Ini namun dilihat dari pahatannya yang sederhana, tokoh ini rupa-rupanya produk dari masa megalitik Buddha. Diketemukan di Gereja Kayu Tangan, Kota Malang. Ini perwujudan juga arca dari Siwan Mahaguru. Diketemukan ini di daerah Gasek, Karangbesuki, Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ini ada Bodhisatwa, ini arca Bodhisatwa diketemukan di salah satu percandian Singosari. Ini kaki kuda diganti kaki singa, jadi kakinya ini seperti apa ya? Seperti patah ini kakinya pemirsa. Jadi kakinya ini patah, tidak diketemukan, posisinya sudah seperti ini, kakinya patah, nggak ada kakinya. Ini tangan kiri membawa tangkai bunga teratai, itu diduga bunga teratai merah atau padma, karena pada bonggol tangkai teratai yang berada di bawahnya terdapat daun jenis teratai merah. Ini ada hiasan angsanya untuk sandarannya. Bunga teratai. Mahkotanya sangat menarik sekali bentuknya. Kalau ini pemirsa, ini prasasti Dinoyo 2. Ini diketemukan di sekitar pertigaan Jalan MT Haryono dengan Jalan Gajahana, Kelurahan Dinoyo, Malang. Ditemukan pada tahun 1985. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan berhuruf Jawa kuno pula. Ini diketemukan di daerah Dinoyo, Kecamatan Waru, Malang. Ini kalau yang tidak tahu dipikir batu biasa pemirsa, padahal ini adalah batu temuan dari zaman dahulu. Ini juga ada lagi arca Ganesha di lantai 2 ini diketemukan di ini koleksi DPU Jalan Halmahera, tempat asalnya tidak diketahui. Ini adalah arca Ganesha. Bisa dikatakan ini arcanya utuh ya. Belalainya masih ada. Juga kakinya, terus ornamen-ornamennya, sandarannya juga masih utuh. Ini salah satu arca Ganesha yang masih utuh di lantai 2 Museum Pupurwa, Kota Malang. Nah, di sebelah sana itu ada juga peninggalan-peninggalan yang lain. Nah, ini kuncup teratai. Kuncup teratai ini diketemukan di lokasi Candi Badut pemirsa. Ini seperti kuncupnya bunga teratai. Ini batu pipisan. Batu pipisan ini adalah alat yang digunakan zaman dahulu untuk menghaluskan ramuan seperti obat-obatan. Pada masa lampau di daerah Jawa, ramuan yang dari tumbuhan-tumbuhan ini dihaluskan dengan menggunakan pipisan dengan cara digilas dengan gilingan bulat lonjong secara manual. Ini batu pelor. Batu pelor ini salah satu tinggalan budaya megalitik ya. Tapi fungsinya dan cara penggunaannya belum diketahui, belum ada kajian untuk itu. Ini juga kuncup teratai. Dalam agama Hindu atau Buddha, teratai dianggap sebagai buah yang erat hubungannya dengan penciptaan dewa-dewi kayangan. Dewa-dewi kayangan sendiri kan digambarkan biasanya duduk di atas, duduk atau berdiri di atas bunga teratai, karena teratai yang merupakan lambang penciptaan dari Adi Kodrati. Diketemukan di lokasi penemuannya di Candi Badut, Kota Malang. Ini arca Ganesha yang unik pemirsa, karena namanya Ganesha tikus ya. Ini arca yang kecil tapi termasuk utuh ya, termasuk utuh, dari sandarannya utuh, dari tangannya utuh, kakinya juga posisi bersila, tapi kecil ukurannya pemirsa. Ini salah satu temuan hibah dari Bapak Jayusman dari Jalan Sambas nomor 10 Kota Malang. Ini Ganesha tikus namanya.
Tapi walaupun lucu, tapi raut mukanya tampak seperti garang. Ini Ganesha yang paling kecil mungkin ya di sini di koleksi Umbu Purwa, Museum Umbu Purwa Kota Malang. Arca Ganesha yang paling kecil. 2019 juga kita lakukan, dan sekarang kita akan lakukan juga untuk yang ketiga kalinya, tahun ketiga. Namun karena banyak yang baru datang, saya mohon yang dari depan bisa maju sedikit biar yang belakang bisa masuk ke ke tempat karpet. Nah, biar enak. Ayo Pak, monggo. Kita maju sedikit. Nah, oke. Monggo. Kalau di